Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan PKM pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya selaku moderator pembawa acara akan membacakan susunan acara PKM pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nabila yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Maka izinkanlah saya untuk memberitahu rangkaian kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Safa. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan hadis dan Al-Quran. Jadi, definisi Al-Quran secara bahasa adalah sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak memiliki arti kata yang merupakan nama bagi kalam Allah atau alam murtajal. Jadi, nama khusus bagi kalam Allah. Sebagian yang lain ulama berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qira'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah al-kalamul mu'jizul minazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masyhur anhu bitawatir ta'addadu tilawat. Kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Jika membacanya dinilai dengan ibadah. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis itu bukan mukjizat. Al-Quran juga dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Hadis juga terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan pasti langsung dari Allah. Sedangkan hadis diriwayatkan ada ahad dan mutawatir, jadi tidak semuanya pasti, ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Fatihah, wajib dibaca dalam sholat, sedangkan hadis tidak ada hadis yang wajib dibaca dalam sholat. Lafal dan makna Al-Quran itu adalah dari Allah langsung, sedangkan hadis itu ada dua. Hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafalnya dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Membaca Al-Quran dinilai ibadah, tapi membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3: bayan takrir atau tafsir, bayan tafsir, dan bayan tasyrih. Bayan tafsir ini dibagi menjadi 3, ada tafsir mujmal, tahsis al-am, dan takyid al-mutlaq. Bayan tafsir atau takyid, yakni hadis yang memperkuat dalil Al-Quran. Al-Quran adalah, contohnya itu adalah perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
perintah haji dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Ini ayat Al-Qurannya yang diperkuat dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan saum Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang tafsir, yaitu hadis yang menafsirkan Al-Quran. Ada 3. Yang pertama ada tafsir mujmal, yaitu hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang global. Karena ayat Al-Quran sudah semuanya itu tersurat ya, pasti ada juga yang tersirat atau tersembunyi. Nah di sini lebih memperinci ayat Al-Quran yang tersembunyi itu. Contohnya Al-Quran perintah sholat dan zakat. Itu kan kayak suruh sholat dan zakat doang, tapi nggak disebutkan cara-caranya. Nah hadisnya itu kayak sholat kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat si sholat. Jadi kita harus sholat seperti Nabi Muhammad. Seperti itu kalau sholat. Kalau misalnya zakat, hatu ruba'a usyri amwalikum, berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Itu zakat. Sekarang ada tahsis al-am. Tahsis al-am ini adalah mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Seperti Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya anak kandung mendapatkan warisan. Kemudian hadisnya diperjelas lagi dengan hadis anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Namun ma'asyiral anbiya la nuwatu ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Kemudian ada juga anak yang membunuh orang tua tidak mendapat warisan. La yaritsul qatilu minal maqtuli syai'an. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Yang ketiga ada takyid al-mutlaq. Takyid al-mutlaq adalah hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Seperti Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 sebagai hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki dan perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka. Sedangkan dalam hadis menyebutkan la tuqta'u yabusariqi illa fi rubi dinarin qaidan. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Di sini maksudnya kan kalau dalam Al-Quran kalau misalnya dia mencuri langsung potong. Tapi kalau misalnya dalam hadis membatasi, jadi tergantung dia mencurinya berapa. Kalau dia mencurinya lebih dari seperempat dinar, maka itu wajib dipotong. Ada bayan tasyri. Hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Yang menciptakan hukum syariat yang menciptakan. Rasulullah bersabda, "Qulna libasul hariri wa dhahabi ala lituri ummati wa ukhilla linatihim." Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dan umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh lain Rasulullah bersabda, "Innallaha wa rasulahu yanhayakum an lukumil humri ahliyati fa innaha rijsun." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini hadis bayan tasyri ini hadis yang menciptakan hukum syariat yang nggak ada dalam Al-Quran. Jadi yang nggak ada dalam Al-Quran itu seperti diharamkannya memakai sutra dan emas bagi laki-laki, hanya boleh bagi perempuan. Kemudian nggak boleh makan daging keledai karena keledai itu haram atau najis. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas atau apa? Masya Allah, terima kasih banyak untuk tes capat
atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Selanjutnya masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya membuka satu sesi dari 2 pertanyaan kepada adik-adik semua yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Dari kelas S3. Saya ingin bertanya, hewan apa aja yang orang hukumnya dimakan di dalam Al-Quran itu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berhenti dari kelas 11 IPS 3. Saya ingin bertanya, apakah hadis dapat memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran? Apakah hadis dapat memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran? Hadis itu adalah sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka carinya dalam hadis. Jika tidak ada dalam hadis, maka bisa ijma, kemudian qiyas. Ya. Sebab ijma itu kayak pengumpulan pikiran para ulama kayak gitu. Ulama ahli fikih. Jadi kan kalau misalnya hukum syariat itu kan kembali lagi kepada fikih ya. Soalnya fikih itu yang menentukan hukum syariat atau agama. Bisa diambil dari hadis, tapi harus ditelaah lagi, diteliti lagi sampai emang hadisnya harus benar-benar sahih juga. Kalau nggak sahih, soalnya bahaya kan ada yang dhaif juga hadis. Tanya dari Irfan, apa saja hewan yang haram dalam Al-Quran ya? Kalau di sini kita tuh nggak boleh makan bangkai. Ibu yang mau makan ya? Itu udah ini banget. Di situ nih, hewan yang mati Allah tidak menyebutkan nama hewan yang mati, tapi kalau misalnya udah jadi bangkai itu memang tidak boleh dimakan. Seperti Quran Surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi kalau misalnya kita pengen beli ayam, kita harus tahu dulu dia disembelihnya pakai baca bismillah atau enggak. Kalau enggak, ya berarti kita nggak boleh makan. Ya. Jadi lebih baik tanya dulu ke amalnya. Soalnya itu juga mempengaruhi ini daging kan nanti dia kalau kita makan jadi daging, jadi darah, ya kan? Jadi bisa bahaya juga. Kayak gitu juga bisa kayak nanti kita misalnya jadi kurang fokus dalam hal ibadah atau hal semacamnya kayak gitu. Jadi makan juga harus diperhatikan. Juga diharapkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang tercekik atau terpukul, yang jatuh atau yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Itu yang nggak boleh dimakan ya. Habis itu kan ada hewan laut. Hewan laut itu semuanya halal. Yang bertaring juga halal. Tapi kalau misalnya dia belum mati, kalau udah mati dia udah haram. Iya. Kemudian kita juga lebih baik menghindari hewan yang makannya tuh kotoran. Ya. Jadi makannya tuh yang hewannya makannya juga baik kayak gitu loh. Nah, di situ kalau misalnya hewan darat kan ada yang bertaring. Nah, itu nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Habis itu burung yang berkuku tajam, pokoknya yang tajam-tajam. Kucing yang nggak boleh. Kucing kan kesukaan Rasulullah. Bisa dimakan. Sekarang kita lanjut ke review materi. Silahkan. Teteh minta satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Nanti dapat aja. Jadi ngejelasin, ngeringkas pakai bahasa sendiri gak apa-apa materi yang tadi disampaikan oleh Teh Safira. Hadiahnya Kamis depan ya. Kita kan Kamis depan insya Allah ya.
Ayo, ada yang bisa review materi? Gak apa-apa, singkat mungkin, gak apa. Mungkin dulu juga. Ayo, yang ulang lagi. Ayo. Ayo, boleh. Apa nih? Ayo. Ya. Kenalin. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Melani dari kelas 11 IPS 3. Sepaham saya tentang materi perbedaan hadis dan Al-Quran itu, kalau buat Al-Quran itu kayak sumber utama hukum Islam. Jadi semua tentang Islam itu bisa aja di dalam Al-Quran. Dan kalau misalkan nggak ada kayak hukum-hukumnya dalam Al-Quran, kita bisa nyari ke hadis, dan hadis juga terbagi ke beberapa bagian. Dan kita juga jangan asal percaya aja ke hadis, karena ada beberapa hadis yang nggak sah hukumnya. Itu aja sih sepaham saya. Terima kasih. Siapa namanya? Bulan. Ayo, Kamu coba. Nah, ada nih. Tarik napas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sulaiman dari kelas 11 IPS 3. Menurut saya perbedaan hadis dan Al-Quran itu, kalau hadis kan harus yang sahih. Nah, kalau Al-Quran udah ada di Al-Quran. Sudah pasti. Baik, terima kasih. Gak apa-apa. Aku review materi ulang dulu ya. Nah, gitu. Al-Quran itu secara bahasa adalah ada ulama yang mengatakan bahwa nggak ada kata-kata di Al-Quran. Sedangkan ada ulama yang mengatakan juga Al-Quran berasal dari kata Al-Quran yang Al-Quran yang artinya baca atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Yang dimaksud diriwayatkan secara mutawatir itu ayatnya jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dinilai ibadah ketika membacanya. Kemudian perbedaan Al-Quran dengan hadis.
Hadis itu bukan mukjizat, sedangkan Al-Quran mukjizat. Hadis terpelihara namun tidak terjamin seperti Al-Quran. Hadis ada yang diriwayatkan secara ahad. Ahad itu dia nggak terlalu sahih, sedangkan mutawatir itu udah pasti sahih hadisnya. Sedangkan Al-Quran seluruh ayatnya itu adalah sahih kalau diriwayatkan secara mutawatir. Hadis yang dibaca dalam sholat tidak ada, sedangkan Al-Quran ada, yaitu Quran surat Al-Fatihah. Hadis qudsi maknanya dari Allah dan maknanya dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi, tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Quran lafal dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis tidak dinilai ibadah kecuali niat untuk menuntut ilmu. Sedangkan Al-Quran membacanya dinilai ibadah. Nah, di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran yang 3 tadi kan ada 3, bayan takrir, takkid, bayan tafsir, dan bayan tasyrih. Kemudian bayan tafsir dibagi menjadi 3, tafsir mujmal, tafsir al-am, dan tafsir mutlak. Bayan takrir atau takkid itu hadis yang memperkuat dalil dari Al-Quran. Bayan tafsir, hadis yang menafsirkan Al-Quran, ada 3. Tafsir mujmal, hadis yang memperinci Al-Quran secara global. Kemudian tafsir al-am, hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum, ini masuk ke dalam bayan tafsir. Kemudian ketiga tafsir mutlak, hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang mutlak, itu masih termasuk dalam bayan tafsir. Kemudian yang ketiga hadis bayan tasyrih, hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum jelas dalam Al-Quran. Terima kasih. Ya udah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dikarenakan rangkaian kegiatan sudah selesai, kita lewati bersama tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Bangsa, Prodi PLI. Sekarang ini kita ingin tujuan untuk penelitian PKM. PKM itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan di sini kami juga dirinya semakin baik karena saya juga lulus di sini. Ini juga kemarin Nah, kenalkan dulu ya. Nama saya saya berkawan yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Nadula, biasa dipanggil Teh Nadula. Perkenalkan, nama saya Safana Nurida, bisa dipanggil Teh Sata. Perkenalkan, nama saya Nadula
lengkap bisa dipanggil Teh Delta. Perkenalkan, nama saya Fadli Raditya Mukmin, bisa dipanggil Kak Fadli. Perkenalkan, nama saya Nusuk Kudari, biasa dipanggil Nusuk Kudari. Di sini kita sudah bikin dulu ya selama 3 kali pertemuan di materi jadi mohon untuk kerjasamanya, terus perhatiannya, tolong bantu juga kalau ada kesalahan. Dan mohon maaf aja kita masih belajar saling belajar aja ya, saling belajar ya. Oke, langsung aja ya. Undurnya langsung aja. Masya Allah, terima kasih banyak untuk Teh Safa atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Selanjutnya masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya membuka satu sesi dari 2 pertanyaan kepada adik-adik semua yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ayo tanya apa aja? Kalau ada yang diperjelas lagi dari dalil-dalil Al-Quran tadi, Ada yang belum ngerti di poin mana? ya. Mau cerita ya? Dia orang nanya. Ada yang mau nanya ini? Nanti suruh nge-review materi loh. Ada udah paham semua? Depan menanya Irfan. Ya, ayo mana? Tegas. Sekarang kita lanjut ke review materi. Silakan. Teteh minta satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Nanti Jadi ngejelasin, ngeringkes pakai bahasa sendiri gak apa-apa materi yang tadi disampaikan oleh Teh Safa. hadiahnya kalian depan ya. Cepetan kalian depan insya Allah ya. Hadiahnya mau apa? Barang atau makanan? Barang itu mahal banget, 3 juta. Kalau misalnya aslinya
apa ya? Kalian paham nggak? Serius loh, ini ada aja loh. Nggak bohong, bener. Kelas lain juga nih. Lagi di kelas ada seorang, dua. Benar. Yang cowok ada. Ayo. Ya. Itu aja sih sepaham saya. Terima kasih. Siapa namanya? Ayo, Kamu coba. Boleh tuh yang kan tadi tentang hari sudah, tentang Al-Quran nama isinya. Apa kita mereka iya ada nih perbedaannya tuh. Lihat teman-teman. Mana iPad? Lihat satu orang. Yang Al-Quran. Ridwan.
Tepuk tangannya dulu dong biar Katanya doang tuh nanti mama nanti makan banget Johan. Masa mama itu berenang bisa oh bukan saja Tarik napas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa.